Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang proyek UAS yang telah kami selesaikan beberapa minggu yang lalu. Dan yang kami ambil materinya adalah OTOY, Virtual Reality Text Visualization to Simulation. Lanjut. Slide. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Evan Saldi dengan NIM 23105120001, dan teman saya Catur Soeharto 23105120004. Kemudian ada teman saya Arianto Chandra Pratama 23105120005. Kemudian ada Yosi Iriawan 23105120008, dan yang terakhir ada Muhammad Mursid 23105120039. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memberikan secara lingkup besar apa yang akan kita bahas, yaitu tentang 3 soal yang diberikan. Yang pertama, ceritakan secara lengkap mengenai keadaan industri saat ini terkait kasus ini dan bagaimana IoT dapat mengubah paradigma industri terkait agar dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Yang kedua, jelaskan terkait komponen sistem IoT dalam kasus ini dan bagaimana komponen IoT tersebut dapat dihubungkan baik device to device, machine to device, dan device to human. Yang ketiga, ada jelaskan secara detail rancangan sistem perangkat ini, baik dari segi sensor, protokol, maupun perangkat pendukung yang ada. Lanjut. Oke, Otoy adalah perusahaan grafis cloud definitif yang mempelopori teknologi yang mendefinisikan ulang pembuatan dan penyampaian konten untuk organisasi, media, dan hiburan di seluruh dunia. Otoy sendiri telah menciptakan teknologi luar biasa yang memindahkan 10% pemrosesan grafis kelas atas ke cloud. Hal ini menandai titik krisis di mana web menggantikan PC sebagai platform komputasi yang dominan. Perusahaan Otoy melakukan visualisasi data dengan cara yang berbeda. Menurut mereka, dengan menggunakan teknologi VR atau virtual reality, tidak hanya ditujukan untuk memvisualisasi data, tapi juga secara akurat untuk menstimulasikan bagaimana produknya, bangunan, dan benda lainnya tampil dalam kondisi yang berbeda. Salah satu potensi penggunaan teknologi Otoy adalah dalam bidang arsitektur dan konstruksi. Otoy dapat menggunakan sensor yang terhubung dengan IoT untuk mengumpulkan data atmosfer yang akurat dan real-time, kondisi termasuk pencahayaan, angin, dan suhu, dan menggabungkan data tersebut dengan input tentang berbagai bahan yang dapat digunakan dalam proyek untuk mensimulasikan kinerja dunia nyata dalam kondisi yang mungkin terjadi di lokasi pembangunan. Berikutnya, di industri saat ini. Jadi industri yang terkait dengan kasus ini adalah industri arsitektur dan konstruksi. Industri ini saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama didorong oleh kemajuan teknologi. Salah satu teknologi yang paling berpengaruh adalah Internet of Things yang bisa kita dengar, IoT. Kemudian IoT dalam industri arsitektur dan konstruksi. Jadi IoT dapat mengubah paradigma industri arsitektur dan konstruksi dengan beberapa cara berikut ini. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Jadi IoT dapat digunakan untuk mengumpulkan data real-time dari berbagai sensor yang dipasang di lokasi konstruksi. Data ini kemudian dapat digunakan untuk memantau kemajuan proyek, deteksi potensi masalah, dan membuat keputusan yang lebih tepat. Kemudian ada meningkatkan kualitas dan keamanan. Jadi IoT sendiri ini dapat digunakan untuk memantau kondisi bangunan dan infrastruktur secara real time. Data ini dapat digunakan untuk mendeteksi potensi kerusakan atau masalah keamanan, sehingga tindakan pencegahan bisa dilakukan sebelum kecelakaan terjadi. Nah, yang terakhir ada meningkatkan pengalaman pengguna. Jadi IoT dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman yang lebih imersif dan interaktif bagi pengguna. Misalnya, IoT dapat digunakan untuk membuat model virtual bangunan yang dapat dinavigasikan oleh pengguna dengan menggunakan headset virtual reality. Berikutnya, saya akan menyerahkan kepada teman saya, Arianto Chandra Pratama. Dipersilakan. Oke. Halo, saya Arianto Chandra Pratama dengan NIM 005. Di sini saya ingin melanjutkan materi dari teman saya. Selanjutnya ada analisis SWOT. Berdasarkan analisis SWOT ini, berikut ini adalah kekuatan, kelemahan, peluang, ataupun ancaman yang terkait dengan penggunaan IoT dalam industri, arsitektur, dan konstruksi.
Yang pertama ada kekuatan. Itu peningkatan efisiensi dan produktivitas. Kekuatan ini mencakup kemampuan untuk melakukan tugas-tugas operasional dengan cara yang lebih efisien, dan ini dicapai melalui implementasi teknologi, proses otomatisasi, atau perubahan strategis dalam manajemen operasional. Peningkatan efisiensi ini dapat membantu mengurangi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Yang kedua ada peningkatan kualitas dan keamanan. Nah, kekuatan ini untuk mencakup kemampuan untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan. Dan peningkatan keamanannya juga berkaitan dengan perlindungan terhadap ancaman atau risiko yang mungkin dihadapi oleh suatu produk, layanan, ataupun proses. Lalu, ada peningkatan pengalaman pengguna. Peningkatan efisiensi, kualitas, dan pengalaman dari user, kekuatan yang signifikan ini akan membantu memperkuat posisi perusahaan di puncak pasar dan meningkatkan daya saing. Dengan terus mengembangkan dan memanfaatkan kekuatan ini, perusahaan dapat mencapai keberlanjutan serta kesuksesan jangka panjang. Oke, next slide. Selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama ada biaya awal yang tinggi. Dalam konteks industri arsitektur dan konstruksi, ini mungkin melibatkan biaya untuk teknologi baru, hardware, software, atau pelatihan sumber daya manusianya. Nah, kelemahan ini tuh dapat jadi hambatan awal bagi perusahaan yang mungkin memiliki keterbatasan anggaran. Lalu ada kompleksitas teknis. Nah, dalam konteks industri tadi, di mana integrasi sistem dan perangkat yang berbeda sering diperlukan. Nah, teknis ini dapat mencakup tantangan dalam menyatukan berbagai elemen teknologi agar berfungsi secara teratur. Jadi, hal ini dapat memerlukan keahlian khusus dan upaya ekstra untuk mengatasinya. Lalu, ada keamanan data. Dalam konteks arsitektur dan konstruksi tadi, data mengenai desain, rencana, atau detail teknis proyek dapat menjadi target potensial bagi pelanggar keamanan. Kelemahan itu dapat mengakibatkan risiko pencurian informasi, manipulasi data, atau kerusakan reputasi perusahaan. Lalu ada peluang. Yang pertama ada pertumbuhan industri arsitektur dan konstruksi. Itu seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi, permintaan akan proyek konstruksi ini terus meningkat. Nah, perusahaan itu dapat manfaatin peluang ini dengan menyediakan solusi inovatif dan memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang. Lalu ada perkembangan teknologi IoT. Perkembangan teknologi Internet of Things memberikan perusahaan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam industri arsitektur dan konstruksi. Penggunaan sensor dan konektivitas yang lebih baik dapat memungkinkan pemantauan secara real-time, manajemen proyek yang lebih efisien, dan perawatan prediktif. Lalu ada meningkatnya kesadaran akan pentingnya efisiensi, kualitas, dan keamanan. Kesadaran yang meningkat akan pentingnya efisiensi, kualitas, dan keamanan dalam industri arsitektur dan konstruksi menciptakan peluang bagi perusahaan untuk menawarkan solusi atau layanan yang fokus pada meningkatkan aspek-aspek tersebut. Lalu ada ancamannya nih. Yang pertama ada persaingan dari perusahaan lain. Nah, dalam konteks arsitektur dan konstruksi, persaingan dapat muncul dari perusahaan yang menawarkan solusi serupa yang inovatif. Perusahaan itu harus dapat membedakan diri mereka dan mempertahankan keunggulan kompetitif dari perusahaannya. Lalu ada perubahan peraturan. Ancaman ini mencakup perubahan dalam regulasi atau peraturan yang mengatur industri arsitektur dan konstruksi. Perubahan ini dapat mempengaruhi cara perusahaan beroperasi, menambah biaya kepatuhan, atau bahkan membatasi jenis layanan yang dapat mereka tawarkan. Lalu ada ketidakstabilan ekonomi. Nah, ketidakstabilan ekonomi ini termasuk resesi atau fluktuasi ekonomi lainnya. Dapat menjadi ancaman serius. Proyek konstruksi ini seringkali terkait dengan kondisi ekonomi dan penurunan dalam industri yang dapat mengakibatkan penurunan permintaan proyek dan pendapatan. Lalu ada cetak biru atau blueprint. Yang langkah pertama itu kita harus mengidentifikasi kebutuhannya. Nah, dengan mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan penerapan IoT ini, hal ini penting untuk menentukan teknologi dan solusi yang tepat. Lalu yang kedua ada rancang solusi. Setelah kebutuhan dan tujuan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah merancang solusi IoT yang sesuai. Solusi ini harus memenuhi kebutuhan dan tujuan, serta sesuai dengan anggaran dan sumber daya yang tersedia. Langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan solusi IoT. Ini melibatkan pemasangan perangkat keras
dan perangkat lunak, serta pelatihan staf. Lalu setelah solusi diimplementasikan, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian dan evaluasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa solusi yang kita buat ini berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan dan tujuan. Next slide. Lalu ada penganggaran. Biaya biaya implementasi IoT dalam industri arsitektur dan konstruksi bervariasi tergantung pada skala dan kompleksitas proyeknya. Secara umum, biaya ini dapat jadi 3 kategori. Yang pertama ada perangkat keras, perangkat lunak, dan layanannya. Perangkat keras itu meliputi biaya sensor, perangkat nirkabel, dan perangkat keras lainnya yang diperlukan untuk mengumpulkan dan mengirimkan data. Lalu perangkat lunaknya mencakup biaya untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data. Lalu untuk layanannya, itu termasuk biaya instalasi, pelatihan, dan layanan dukungan. Oke, next slide. Nah, berdasarkan analisis SWOT tadi, ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mengurangi biaya implementasi IoT. Yang pertama ada menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang terjangkau. Yang kedua ada mempertimbangkan untuk menggunakan solusi perangkat lunak cloud dan mengalihdayakan instalasi dan layanan. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang tepat, biaya implementasi IoT dapat ditekan seminimal mungkin. Oke, berikut penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih. Saya Cetro Suwarto akan lanjut membahas apa sih yang membuat OT ini berjalan dengan lancar. Tentu saja itu tidak terlepas dari komponen-komponen utamanya, di mana komponen dalam kasus OT ini ada 3, yang di mana nanti juga berhubungan secara 3, yaitu pertama ada sensor, gerbang, dan server. Mereka memiliki penjelasannya masing-masing, yaitu di next slide. Pertama itu ada sensor, jadi perangkat yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur parameter fisik. Jadi dalam kasus OT ini, sensor yang digunakan adalah sensor atmosfer, yang dimana untuk mengukur data atmosfer secara akurat dan real time, termasuk pencahayaan, angin, dan suhu. Lalu ada penghubungnya yaitu gateway, yaitu perangkat yang berfungsi menghubungkan antara sensor dengan server. Dalam kasus OT, gateway digunakan untuk mengirimkan data dari sensor ke server. Yang ketiga yaitu ada server, di mana server adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan dan memproses data dari sensor. Dalam kasus OT, server digunakan untuk menyimpan data atmosfer yang dikumpulkan oleh sensor, serta melakukan simulasi realitas virtual berdasarkan data tersebut. Jadi, data yang ditangkap itu sesuai real time, di mana itu yang bekerja adalah sensor, lalu sensor akan menyimpan data yang telah dia dapatkan dengan sensor atmosfer ke server dengan penghubungan gateway, dan di server akan disimpan secara real time juga. Next slide. Lalu yang saya sempat bahas di awal tentang 3 penghubungan, yaitu pertama ada device to device, lalu machine to device, dan device to human. Kita bahas yang pertama yaitu perangkat ke perangkat atau device to device, di mana dalam koneksi device to device, 2 perangkat IoT terhubung langsung satu sama lain. Dalam kasus OT, tautan device to device digunakan untuk menghubungkan sensor dengan gateway, seperti yang kita bahas sebelumnya. Lalu penghubungan yang kedua yaitu tentang machine to device. Dalam koneksi machine to device, perangkat mesin terhubung ke perangkat IoT. Dalam kasus OT, hubungan machine to device tidak digunakan. Lalu yang ketiga, device to human. Dalam hubungan device to human, perangkat IoT terhubung ke manusia. Dalam kasus OT, koneksi device to human digunakan untuk memungkinkan pengguna berinteraksi dengan simulasi realitas virtual yang dihasilkan oleh server. Jadi, bisa disimpulkan bahwa mesin to device dalam kasus OT ini tidak digunakan, dan hanya menggunakan device to device dan device to human. Lanjut. Oke, untuk analisis SWOT akan saya serahkan ke teman saya yang selanjutnya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Mursid. Di sini
dengan NIM 2310512039. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan teknologi IoT pada kasus OTOY. Oke, untuk selanjutnya adalah analisis SWOT. Berikut adalah analisis SWOT dalam kasus OTOY. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Penggunaan teknologi pada kasus OTOY ini memicu inovasi dan juga potensial pada teknologi yang digunakan pada penggunaan IoT dalam kasus OTOY. Kemudian adalah mampu memberikan simulasi realitas virtual yang akurat dan realistis. Kemudian yang ketiga dapat digunakan untuk berbagai aplikasi termasuk arsitektur dan juga konstruksi. Kemudian ada weakness atau kelemahan. Teknologi ini masih dalam tahap awal pengembangan. Kemudian teknologi ini juga membutuhkan biaya yang besar untuk mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi IoT dalam kasus OTOY. Kemudian untuk opportunities atau peluangnya, yang pertama adalah permintaan yang besar terhadap teknologi IoT dan virtual reality. Kemudian yang kedua ada teknologi ini dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai industri. Kemudian ada threats atau ancaman, yaitu persaingan dari perusahaan lain yang mengembangkan teknologi serupa, kemudian juga perubahan regulasi yang dapat menghambat pengembangan dan implementasi teknologi IoT dalam kasus OTOY ini. Oke, yang kemudian adalah cetak biru untuk kasus OTOY. Oke, yang pertama ada pengumpulan data. Dalam kasus penggunaan IoT dalam kasus OTOY ini, sensor akan digunakan untuk mengumpulkan data atmosfer secara akurat dan real time. Data tersebut akan dikirimkan ke gateway dari OTOY itu sendiri. Kemudian yang kedua ada pemrosesan data. Pada tahap ini, server akan memproses data atmosfer yang dikumpulkan oleh sensor. Data tersebut akan digunakan untuk membuat model digital dan melakukan simulasi realitas virtual. Kemudian yang ketiga ada interaksi dengan pengguna. Pada tahap ini, pengguna akan dapat berinteraksi dengan simulasi realitas virtual yang dihasilkan oleh server. Pengguna dapat melihat bagaimana kinerja produk, bangunan, dan objek lainnya dalam kondisi yang berbeda. Untuk kesimpulannya, teknologi IoT dan virtual reality memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai industri. Pada kasus OTOY ini adalah contoh bagaimana teknologi ini dapat digunakan untuk memberikan simulasi realitas virtual yang akurat dan realistis. Kemudian pada penganggaran ini berikut perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi IoT dalam kasus OTOY. Untuk perangkat kerasnya memiliki biaya sekitar $10 juta. Kemudian untuk perangkat lunak memakan biaya sekitar $5 juta. Kemudian ada tenaga kerja juga yang memakan biaya sekitar $20 juta. Jika di total, maka perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk implementasi teknologi OTOY ini adalah $35 juta. Namun, biaya ini dapat bervariasi tergantung pada skala dan kompleksitas proyek dari kasus OTOY sendiri. Kemudian yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Yosi Iriawan dengan NIM 231051208. Di sini saya akan menjelaskan rancangan sistem perangkat OTOY. Nah, rancangan sistem perangkat OTOY ini dibagi menjadi 3, yaitu ada sensor, protokol, dan perangkat pendukung. Nah, sensor adalah sensor yang digunakan dalam sistem perangkat OTOY. Nah, sensor yang digunakan dalam sistem perangkat OTOY adalah sensor IoT yang dapat mengumpulkan data atmosfer secara akurat dan real time, termasuk pencahayaan, angin, dan suhu. Sensor-sensor tersebut dapat berupa sensor sinar matahari, sensor angin, dan sensor suhu. Yang kedua ada protokol. Data yang dikumpulkan oleh sensor kemudian dikirim ke perangkat pusat menggunakan protokol komunikasi yang sesuai. Protokol komunikasi yang digunakan dapat berupa MQTT, HTTP, atau protokol lainnya. Yang ketiga ada perangkat pendukung. Perangkat pendukung yang diperlukan untuk sistem perangkat OTOY adalah perangkat pusat, perangkat VR, dan perangkat lunak. Perangkat pusat digunakan untuk mengumpulkan dan memproses data dari sensor. Perangkat VR digunakan untuk menampilkan simulasi realitas virtual. Perangkat lunak digunakan untuk mengontrol perangkat dan menjalankan simulasi. Lanjut ke slide selanjutnya. Berikut adalah rincian rancangan dari sensor, protokol, dan perangkat pendukung. Yang pertama adalah sensor.
Sensor dibagi tiga rincian, yaitu sensor sinar matahari, yaitu mengumpulkan data intensitas cahaya matahari. Yang kedua, sensor angin, mengumpulkan data kecepatan dan arah angin. Yang ketiga, ada sensor suhu, yaitu mengumpulkan data suhu udara. Lanjut ke protokol. Protokol dibagi menjadi dua, yaitu MQTT dan HTTP. MQTT yaitu protokol komunikasi yang ringan dan hemat bandwidth. Sedangkan HTTP adalah protokol komunikasi yang umum digunakan. Lanjut yang ketiga, yaitu perangkat pendukung. Perangkat pendukung dibagi menjadi tiga, yaitu perangkat pusat, perangkat VR atau perangkat dan perangkat lunak. Perangkat pusat berisikan 2 poin, yaitu komputer atau server yang kuat. Yang kedua, software untuk mengumpulkan data dan memproses data. Selanjutnya ada perangkat VR. Dibagi menjadi dua, yaitu headset VR dan controller VR. Yang terakhir ada perangkat lunak, yang berisikan software untuk mengontrol perangkat dan menjalankan simulasi. Lanjut ke slide selanjutnya. Kesimpulannya adalah rancangan sistem perangkat Otoy yang menggunakan sensor IoT untuk mengumpulkan data atmosfer secara akurat dan real time. Data tersebut kemudian dikirim ke perangkat pusat menggunakan protokol komunikasi yang sesuai. Perangkat pusat akan memproses data dan menampilkan simulasi realitas virtual menggunakan perangkat VR. Lanjut. Berikut adalah penganggaran dari rancangan Otoy. Biaya yang diperlukan untuk membangun sistem perangkat Otoy bervariasi tergantung pada spesifikasi perangkat yang digunakan. Secara umum, biaya yang diperlukan adalah sebagai berikut. Untuk sensor sinar matahari adalah 1 juta dan 2 juta rupiah. Untuk sensor angin yaitu berkisar dari 2 juta rupiah sampai 3 juta rupiah. Dan sensor suhu berkisar dari 1 juta rupiah sampai 2 juta rupiah. Untuk protokol, MQTT dan HTTP yaitu gratis. Selanjutnya, perangkat pusat. Komputer berkisaran antara 10 juta sampai 20 juta rupiah. Lalu software berkisaran antara 1 juta sampai 2 juta rupiah. Dilanjut, Mas. Lanjut ke perangkat VR. Headset VR berkisar antara 5 juta sampai 10 juta. Sedangkan controller VR berkisar antara 1 juta sampai 2 juta. Lanjut ke perangkat lunak. Software untuk mengontrol perangkat berkisar antara 1 juta sampai 2 juta rupiah. Yang kedua, software untuk menjalankan simulasi berkisar antara 2 juta sampai 3 juta rupiah. Total biaya yang diperlukan untuk membangun sistem perangkat Otoy adalah sekitar 30 juta sampai 50 juta rupiah. Biaya tersebut dapat bervariasi tergantung pada spesifikasi perangkat yang digunakan. Di sini adalah analisis korelasi SWOT yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Untuk strength ada 3, yaitu mampu mensimulasikan realitas dunia nyata dengan akurat, dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti arsitektur dan konstruksi, memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Untuk yang weakness, biaya yang diperlukan untuk membangun sistemnya masih tinggi. Teknologinya masih baru sehingga masih ada potensi untuk terjadinya kesalahan. Selanjutnya ada peluang atau opportunity. Permintaan akan teknologi IoT dan VR semakin meningkat. Yang kedua, peluang untuk diterapkannya pada berbagai industri. Yang terakhir adalah ancaman atau threat. Persaingan dari perusahaan yang lain akan mengembangkan teknologi serupa yang mengakibatkan perubahan teknologi semakin cepat. Kesimpulannya, sistem perangkat Otoy memiliki potensi yang besar untuk memberikan manfaat bagi berbagai industri, namun perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut untuk mengurangi biaya dan meningkatkan keakuratan sistemnya. Berikut adalah blueprint bisnis Otoy yang dibuat oleh kelompok kami. Sebagai penutupan, izinkan saya menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Budina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, saatnya kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.